Haleluya. Puji Tuhan, kita persilakan dulu. Haleluya. Inilah perkataan kita di hadapan Tuhan. Kalau kita sangat membutuhkan Tuhan, seperti Musa juga berkata, jangan biarkan kami berangkat kalau Engkau tidak menyertai kami. Demikian juga kita percaya Tuhan selalu beserta kita, ada di antara kita sebagai pahlawan, memberikan kita kemenangan, memberitahukan kita jalan-jalan yang harus kita tempuh. Puji Tuhan. Haleluya. Masih tangga pujian kita, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Haleluya. Sesuai dengan jalan yang ditunjukkan Tuhan, kita akan menikmati firman Tuhan. Firman Tuhan akan menguatkan kita, membaharui kita, membawa kita berada di jalan-jalannya Tuhan. Saudara, kita bangkit berdiri, kita siapkan hati kita untuk menikmati firman Tuhan. Tuhan tetapkan langkah kami. Satu
Tuhan tetapkan langkah kami. Tuhan tetapkan langkah kami. Amin. Dalam menempuh jalan suci, biar firman Tuhan yang menjadi wujud yang nyata dalam kami. Haleluya Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur hari-hari yang kami jalani ini Tuhan, Engkau selalu menuntun langkah-langkah kami. Banyak hal kami lalui bersama dengan Tuhan, tetapi apapun pengalaman-pengalaman kami bisa mengalami kemenangan bersama dengan Engkau Tuhan. Engkau kami andalkan dalam hidup kami, Engkau yang menopang hidup kami Tuhan Yesus. Dan Engkau selalu menuntun kami, biar firman-Mu menjadi darah daging, biar firman-Mu menjadi wujud nyata dalam hidup kami. Karena semua pergumulan masalah-masalah itu adalah untuk membentuk kami Tuhan, untuk membentuk karakter kami, supaya hidup kami makin baik, hidup kami hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan ya Tuhan Yesus. Malam hari ini Engkau masih memberkati kami lewat firman-Mu. Bukalah firman-Mu bagi kami Tuhan. Setiap firman-Mu dibukakan adalah membuka jalan bagi kami, membuka pintu berkat bagi kami, sampai kami boleh menikmati sukacita bersama dengan Engkau. Ada tubuh dan darah yang Engkau sudah sediakan bagi kami Tuhan, untuk memberikan kekuatan yang berlimpah, kekuatan yang baru bagi kami Tuhan. Kami bersyukur malam hari ini nyatakan kuasa-Mu. Engkau urapi hamba-Mu, urapi kami semua, sehingga kami boleh mengerti, kami percaya untuk akan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Segala pekerjaan iblis, kuasa kegelapan apapun bentuknya yang mengganggu perhatian, perasaan kami, bersatu hati kami menolaknya, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa iblis kami usir keluar pergi oleh kuasa darah Yesus. Dari luar sampai ke ruangan ini, malaikat berjaga-jaga bagi kami. Bahkan semua fasilitas ibadah ini, jauhkan dari segala kerusakan ya Tuhan. Semua teman-teman kami yang mengikuti siaran ini, berkati hati mereka, nyatakan urapan Roh Kudus untuk mereka juga menerima berkat dari Tuhan. Kami bersyukur Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus mempelai pria sorga, kami peralaskan doa kami ini. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Ya, kita bersyukur saudara-saudara, anugerah kasih Tuhan bagi kita semua, memberikan sukacita kepada kita, ketenangan bagi kita saudara-saudara, memberkati kita dalam setiap perjalanan langkah-langkah hidup kita. Kita bisa ada malam hari ini untuk bersyukur, untuk menyembah Tuhan saudara-saudara. Sebelum menyampaikan firman Allah, kami sampaikan salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Salam. Iya, Tuhan memberkati kita saudara-saudara. Di kesempatan ini kita mendapat kemurahan dari Tuhan untuk menikmati berkat Tuhan yang besar melalui firman Allah dan perjamuan kudus yang Tuhan sudah sediakan bagi kita semua. Puji Tuhan, tema kita mulai dari hari Minggu kemarin saudara-saudara, supaya kita berbuah-buah ya. Pokok anggur punya hubungan dengan ranting-rantingnya. Satu hal saudara-saudara, ranting-ranting itu adalah gereja Tuhan untuk berbuah-buah saudara-saudara, sehingga tidak sia-sia semua disediakan dari pokok anggur ini untuk kebutuhan ranting-ranting ini saudara-saudara, kebutuhan kita agar kita bisa berbuah-buah di hadapan Tuhan. Dan itu kerinduan Tuhan bagi kita saudara-saudara. Walau kita masih harus berjuang, Tuhan juga menunggu kita, menantikan kita dengan sabar untuk satu saat kita menghasilkan buah yang menyenangkan di hadapan Tuhan. Kemarin di kebaktian doa sudah kita pelajari buah pertama saudara-saudara adalah buah bibir untuk memuliakan Tuhan. Ini buah yang pertama yang Tuhan ingin temukan di dalam diri kita saudara-saudara. Sebagaimana bangsa Israel ya di Mesir, mereka saudara-saudara diperbudak tanpa ibadah ya saudara-saudara, mereka diperbudak ratusan tahun. Tetapi oleh karena darah domba,
darah domba Paskah, saudara. Mereka bisa keluar dari perbudakan itu. Ya, domba Paskah ini dikorbankan, saudara-saudara, sehingga bangsa Israel bisa keluar dengan mujizat-mujizat, dengan keajaiban-keajaiban dari Tuhan, saudara-saudara. Pengalaman itu juga merupakan pengalaman kita bagi bangsa-bangsa yang dipilih oleh Tuhan di hari-hari terakhir ini. Kita juga oleh darah Kristus, di Ibrani kita baca, saudara-saudara, ya, oleh darah Kristus Dia sudah menebus dan menguduskan kita dengan harapan Tuhan bagi kita, saudara-saudara, agar kita juga berbuah-buah di hadapan Tuhan. Mari kita temukan di Alkitab kita, di Ibrani pasal yang ke-13, saudara-saudara, apa yang dipelajari, apa yang ditulis kepada bangsa Israel, kiranya menjadi pelajaran bagi kita. Makanya di Ibrani ini diulangi lagi, saudara-saudara, harapan Tuhan bagi kita. Di Ibrani pasal 13 kita baca mulai ayat yang ke-12. Ya, ayat 12 seharusnya sampai dengan ayat 18, tapi kita baca saja Ibrani 13 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-16. Jika saudara sudah menemukan, biarlah kita baca firman Tuhan ini. Ayat 12 mulai 1, 2, 3. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Iya, jadi Yesus rela menderita, dan penderitaan itu lewat darahnya untuk menguduskan kita. Apa harapan Tuhan sehingga Dia rela menderita bagi umatnya, bagi kita? Harapan Tuhan yang pertama, agar kita senantiasa mempersembahkan dengan pujian kita melalui ucapan bibir kita. Ayat yang ke-15 ini yang pertama, yang ingin Tuhan nantikan, yang ingin Tuhan temukan dalam hidup kita. Ayat 15, 1, 2, 3. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Iya, jadi kalau kita sudah merasakan pengorbanan Kristus, Dia rela menderita agar kita hidup, saudara-saudara. Apa yang diminta di sini? Marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Saudara-saudara, jangan terulang seperti bangsa Israel. Bangsa Israel ketika mereka sudah melakukan Paskah, mereka sudah dilepaskan dari perbudakan, hidup mereka diberkati, saudara-saudara. Di ayat membilang ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan bermurah hati kepada tetangga-tetangganya orang Mesir. Ketika mereka pamitan kepada orang Mesir untuk keluar, orang-orang Mesir bermurah hati untuk memberikan emas, perak, kain-kain yang mahal, saudara-saudara. Mereka berikan kepada orang Israel. Bangsa Israel diperkaya oleh Tuhan. Ya, ketika itu mereka diperkaya, tetapi sulit menemukan bangsa Israel untuk mengucapkan bibir penyembahan pujian kepada Tuhan. Dan ini yang Tuhan pelajari bagi kita. Jangan terulang pengalaman-pengalaman bangsa Israel itu. Bangsa Israel bukannya memuji Tuhan, mereka justru bersungut-sungut, terus menyalahkan Tuhan, terus menuntut dari Tuhan, saudara-saudara, sehingga mereka tidak masuk ke negeri perjanjian. Mereka mati bergelimpangan di padang gurun, saudara-saudara. Hal ini pelajaran bagi kita. Di Korintus membilang kita berada di akhir zaman ini. Jangan terulang pengalaman bangsa Israel itu, saudara-saudara. Kita harus berubah. Tuhan ingin menantikan kita, saudara-saudara, ketika darah Kristus sudah memenuhi kebutuhan kita, memperlengkapi kita, saudara-saudara. Ucapkanlah ucapan bibir penyembahan di hadapan Tuhan, supaya satu saat, saudara-saudara, hidup kita ini, karena kita dipersiapkan oleh Tuhan menjadi mempelainya. Bangsa Israel juga diharapkan, tetapi bangsa Israel gagal memenuhi itu, saudara-saudara. Tapi bagi kita, marilah kita di hari-hari terakhir ini, saudara-saudara, untuk sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Jangan terulang pengalaman-pengalaman bangsa Israel yang selalu bersungut-sungut, ya, selalu bersungut-sungut, kecuali Musa. Musa ketika melewati Laut Teberau yang kering, saudara-saudara, ya, dia naikkan pujiannya kepada Tuhan.
di pasal yang sama, sudah ketika bangsa Israel sudah keluar lewat laut yang kering oleh tongkat Musa, Musa menaikkan pujian. Kita lihat dulu bangsa Israel ini, jangan lagi kita ikuti cara hidup mereka ini. Sudah 1 Korintus pasal yang ke-10. Ya, 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-10. Seharusnya mereka memuji Tuhan. Pengalaman-pengalaman seringkali kita lakukan. Ya, ketika Tuhan sudah memberkati kita, melepaskan kita dari banyak hal kesulitan kita, sudah pertama yang diminta Tuhan, ucapan bibir untuk memuliakan Tuhan. Jangan justru bersungut. 1 Korintus 10 ayat 10, 1, 2, 3. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. 11. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Jadi pengalaman bangsa Israel ini tidak terulang lagi. Rencananya Tuhan bagi kita, jangan terulang lagi sikap mereka itu bagi kita. Mereka hanya taunya menuntut. Mereka taunya selalu menyalahkan Tuhan, menyalahkan Musa, saudara-saudara. Makanya ayat yang sudah kita baca tadi di Ibrani pasal 13 ini ditujukan kepada kita. Oleh darah Yesus, saudara, dia rela menderita. Oleh darahnya sudah melepaskan kita dari perbudakan sampai menguduskan kita. Apa yang diharapkan Tuhan pertama? Saudara-saudara, ucapan bibir untuk menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih, ku bersyukur, menyembah Tuhan, mengagungkan. Itu yang hal yang pertama dulu, saudara-saudara. Kadang-kadang manusia ini kalau sudah diberkati Tuhan, ucapan terima kasih pun enggak. Ya, menyebut haleluya pun sulit, berlutut pun sulit, saudara-saudara. Ya, nilai kekurangan kita, saudara-saudara. Makanya harus kita wujudkan itu dalam hidup kita. Kita praktekkan itu. Setiap hari kita lihat mujizat. Pertama bersyukur kita, berlutut kita, Tuhan terima kasih. Gak ada yang bisa aku perbuat kecuali oleh pengorbananmu. Ucapan bibir yang memuliakan Tuhan. Makin kita memuliakan Tuhan, saudara-saudara, kita lihat kuasa Tuhan yang begitu ajaib. Dan Tuhan sangat disenangkan ketika kita mulai menikmati darah Kristus, pengorbanan Kristus bagi kita. Pertama, saudara-saudara, muliakanlah Tuhan dengan penyembahan kita. Ini yang pertama, saudara-saudara. Lalu yang kedua, apalagi yang Tuhan inginkan dalam hidup kita? Kalau bangsa Israel, ada juga yang Tuhan minta dari mereka, saudara-saudara. Yang kedua, bagi kita yang diminta Tuhan, yang diharapkan Tuhan dari hidup kita, melalui penderitaan yang sudah berkorban bagi kita. Yang kedua yang diharapkan oleh Tuhan, yaitu ayat yang ke-16. Dari Ibrani 13, ayat yang ke-16. Coba kembali kita baca ayat ini, saudara-saudara. Ini yang kedua yang diharapkan Tuhan. Sama kepada bangsa Israel. Yang diharapkan Tuhan kepada bangsa Israel ketika domba Paskah sudah melepaskan mereka dari segala penderitaan mereka. Hal yang kedua ini juga diharapkan bangsa Israel. Kita lihat ayat yang ke-16, saudara-saudara. Sudah kita baca bersama ayat yang ke-16. 1, 2, 3. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Apalagi yang kedua yang diminta oleh Tuhan, saudara-saudara. Jangan lupa berbuat baik. Tuhan sudah berbuat baik bagi kita. Darahnya diberikan agar kita hidup. Yang kedua yang diminta oleh Tuhan, supaya apa yang Tuhan sudah lakukan itu kepada kita, jangan berhenti hanya untuk kita. Jangan lupa berbuat baik, memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Kita seringkali bertanya, Tuhan, apa yang berkenan kepadamu? Ya, yang berkenan pertama, ucapan bibir kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, berlutut, bersyukur di hadapan Tuhan. Yang kedua,
Jangan lupa berbuat baik, saudara-saudara. Kebaikan yang Tuhan berikan gak cukup berhenti kepada kita. Coba kita belajar untuk terus kebaikan itu mengalir terus. Kebaikan itu tak putus-putusnya kita menikmati aliran kebaikan itu terus mengalir. Dan berulang-ulang ayat mengatakan, untuk perbuatan baiklah kita dipanggil. Kita dipersiapkan Tuhan untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Tapi yang seringkali terjadi, sudah kita diberkati Tuhan, maka perbuatan jahat yang kita perbuat memedihkan hati Tuhan yang kita lakukan. Kalau kita lihat bangsa Israel, setelah mereka yang diminta oleh Tuhan ucapan bibir Musa, mulai naikkan pujiannya kepada Tuhan. Naikkan pujian, nyanyian-nyanyian di hadapan Tuhan. Apalagi yang diminta Tuhan dari bangsa Israel. Ketika mereka diberkati oleh Tuhan, Tuhan inginkan mereka berbuat baik untuk membangun kemah suci, saudara-saudara. Ya, Tuhan inginkan itu. Sampai bangsa Israel dia sangat miskin, sangat tidak ada apapun yang mereka miliki. Tapi Tuhan berbuat baik kepada mereka, membuat bangsa Mesir bermurah hati, saudara-saudara. Ya, tujuannya hanya satu, supaya ada nanti perbuatan baik untuk membangun bait suci, kemah suci. Karena saudara-saudara, rencana Tuhan itu begitu mulia, saudara-saudara, dan mereka wujudkan itu. Tetapi sudah lebih dahulu mereka membangun lembu emas. Ya, kalau semua berkat-berkat Tuhan kita tidak gunakan untuk pembangunan bait Allah, untuk kemuliaan Tuhan, pasti ujung-ujungnya jadi berhala, saudara-saudara. Ya, menjadi berhala. Dan itu dua pilihan ini, saudara-saudara. Ya, rencana Tuhan untuk kita berbuat baik, untuk kebaikan. Kalau dibangun bait suci, dari situlah semua nanti mengalir kebaikan sampai kita hari ini. Pola tabernakel itu membawa kebaikan sampai kita kepada hari ini. Dan mereka diminta oleh Tuhan, saudara-saudara, perbuatan baik yang pertama, bukan yang lain-lain dulu, saudara. Perbuatan baik untuk pekerjaan itu perbuatan baik yang nilainya sejak dari dunia ini sampai kekal, saudara-saudara. Tapi kita seringkali perbuatan baik kita bukan untuk pekerjaan Tuhan, untuk yang lain-lain yang seringkali kita lakukan, saudara-saudara. Berbuat baik, ya, jangan lupa perbuatan baik dan memberi bantuan. Itu korban-korban yang demikian yang berkenan kepada Allah. Coba kita jujur saja, saudara-saudara. Mesti kita bilang, Tuhan, Engkau sudah mati bagi saya. Engkau rela menderita agar aku menderita, agar aku tidak menjadi budak. Engkau mengangkat hidupku dengan darah-Mu. Engkau permudah segala sesuatu. Kan luar biasa kita dipermudah Tuhan. Jadi anak Tuhan ini, saudara-saudara, banyak hal kemudahan kita temukan. Jujur saja kita. Ya, kok mudah sih ini, mudah. Coba kalau kita tengok orang-orang di luar sana, di luar Tuhan. Selalu yang ada sukar, sulit kita. Banyak cara Tuhan untuk membuat kita dipermudah oleh Tuhan. Coba kita lihat bangsa Israel, ya, dikasih Tuhan kemudahan kepada mereka. Ketika mereka keluar, Tuhan Musa berpesan, ayo ketika kau keluar minta sama tetangga-tetanggamu, aku akan membuat bermurah hati. Coba, hebat kali Tuhan itu, saudara-saudara. Dan kita lakukan itu. Keluaran pasal yang ke-12 kita lihat, saudara-saudara. Dan kita doakan, Tuhan beri kemudahan. Berikan kemudahan agar demikian ada niat hatiku untuk selalu berbuat baik, ya, berbuat baik untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan berikan kemudahan bangsa Israel. Dipesan itu, saudara-saudara. Ya, ayat yang pasal yang ke-12, saudara-saudara, Keluaran. Ya, Keluaran 12 ayat 35. Ya, ayat 35 kita baca, saudara-saudara. 1, 2, 3. Orang Israel melakukan juga seperti kata Musa. Mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain. 36. Dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu, sehingga memenuhi permintaan mereka. Demikianlah mereka merampasi orang Mesir itu. Hebat kali lah, saudara-saudara. Tuhan membuat bermurah hati
Dulunya bangsa Israel sangat jijik orang Mesir melihat mereka. Ya. Tapi kali itu mereka kata Musa, ayo minta kepada orang Mesir barang-barang emas. Ya, barang-barang emas, perak, kain-kain. Coba kita betulkan. Untuk apa sih saudara-saudara? Ya. Di padang gurun bukan laku lagi emas, siapa membelinya, siapa menjualnya. Tapi Tuhan katakan minta, ada rencana Tuhan begitu besar, saudara-saudara. Untuk apa nanti hal ini diminta? Untuk pembangunan tabernakel, saudara-saudara. Membangun bait Allah. Ya. Tapi sudah lebih dahulu lembu emas mereka perbuat. Ya. Ketika Musa lama kali tunggu 1 hari, 2 hari, enggak 40 hari Musa bertemu dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan, belajar bersama dengan Tuhan. Bangsa Israel enggak sabar. Datanglah Harun, ayo wanita-wanita tanggalkan anting-antingmu. Wanita-wanita lepaskan anting-antingnya, saudara. Ya, dibuatlah lembu emas, saudara. Dan mereka menari-nari, mereka bersorak-sorak, inilah Tuhan yang menuntun kita dari Mesir. Pedih kali hati Tuhan. Ya. Padahal Musa sedang belajar untuk bagaimana cara untuk membuat tabernakel kerajaan surga mini. Sudah itulah tabernakel itu. 40 hari 40 malam dia puasa untuk belajar. Tapi bangsa Israel keras hati. Duluan mereka melakukan hal yang mengerikan. Bukan berbuat baik, berbuat jahat di hadapan Tuhan. Banyak loh anak-anak Tuhan begitu diberkati, bukan berbuat baik, berbuat jahat. Ya. Berbuat jahat di hadapan Tuhan sampai Tuhan mengatakan kepada Musa, aku akan hapuskan bangsa Israel ini yang keras hati. Tapi Musa berbilang, jangan Tuhan. Ya, ingatlah kebaikanmu, saudara. Maka Tuhan bermurah hati. Ya. Yang kedua yang Tuhan kehendaki bagi kita, gunakanlah berkat jasmani berbuat baik kepada Tuhan. Berbuat baik untuk pekerjaan Tuhan. Kita sadar loh, saudara, banyaknya orang-orang diberkati Tuhan gak sampai mengikuti rencana Tuhan. Hanya berbuat kesombongan, kemegahan, saudara. Ya. Tapi kita belajar, saudara. Ya. Dengan darah Kristus, di Galatia berkata kita sudah diberkati, dilepaskan kita dari kutuk. Galatia mengatakan itu. Makanya kita bilang selalu, Tuhan, kalau aku diberkati adalah karena Engkau sudah menanggung segala kutuk, menanggung segala penghukuman yang seharusnya aku dihukum karena dosaku, aku terkutuk karena dosaku. Tapi Engkau yang sudah memikul segala kutuk itu sehingga hidupku diberkati. Dan itu selalu kita ingat, saudara. Kalau kita ingat itu, nggak berat rasanya untuk berbuat baik untuk pekerjaan Tuhan. Galatia coba kita lihat, pengorbanan darah Kristus itu sudah menanggung hukuman itu, kutuk itu, supaya kita tidak lagi selamanya berada dalam kutuk, tapi berada di dalam berkat. Sampai di dalam Kristus kita, saudara-saudara, menemukan berkat yang berkelimpahan. Galatia pasal yang keempat sudah sering kita baca. Ini dasar kita, saudara-saudara, pengorbanan Kristus dasar hidup kita. Galatia pasal yang ketiga kita baca ayat ini, saudara-saudara. Ya, ayat yang ketiga, ayat yang ke-13 kita baca ini. Galatia 3 ayat yang ke-13. 1, 2, 3. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi semua kutuk yang ada mestinya bagi kita, Tuhan sudah tanggung itu, saudara-saudara. Sehingga kita tidak lagi di suasana kutuk, suasana berkat kita, saudara-saudara. Suasana berkat. Ya. Bahkan di Korintus berkata, dia rela miskin agar kita keberkatan, saudara-saudara. Kemiskinannya untuk membawa kita keberkatan, itu artinya dia korbankan segala-galanya. Kalimat dia menjadi miskin, dia memiliki segala-galanya, tapi dia korbankan itu untuk kita. Itu makanya dia bilang dia sudah menjadi miskin untuk kita. Bayangkan saudara-saudara, pengorbanan Kristus bagi kita, sampai dia rela miskin untuk memperkaya kita.
2 Korintus kita baca. Jadi kalau kita hari-hari pengorbanan Kristus, semakin diberkati Tuhan, semakin Tuhan cukupkan, semakin Tuhan adakan hidup kita, saudara-saudara. Mari kita katakan bahwa itu semua bukan karena kita, karena perjuangan Kristus sampai segala-galanya. Kalau rela miskin itu segalanya diupayakan untuk kita. Segalanya diusahakan bagi kita. Gimana supaya hidup kita lebih baik? Gimana hidup kita lebih indah? Saudara. Coba 2 Korintus ya, ayat pasal 8 ayat 9. 2 Korintus 8 ayat 9. Makanya kita bilang, Tuhan, sampai kau segalanya yang kau korbankan untukku. Nah, kalau saya memiliki apapun di dunia ini, supaya saya berbuat baik untuk pekerjaan Tuhan, saya melakukan sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Sudah 2 Korintus pasal yang ke-8. Ya, kita baca ayat 9. Kita lihat ini. Ayat yang ke-9. 1, 2, 3. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Coba, apa maksudnya dia menjadi miskin? Segala-galanya diberikan bagi kita, ya. Supaya apa? Supaya kita memiliki, supaya kita mendapat sesuatu, supaya kita menerima yang baik. Dan ketika Tuhan korbankan segalanya bagi kita, mari mulai, saudara-saudara, selalu kebaikan Tuhan ini, supaya saya juga berbuat baik, ya, supaya saya juga menyalurkan kebaikan itu. Di pasal 9 lagi disebutkan, pasal 9 mulai ayat yang ke-8. Tuhan itu begitu baik. Kalau ini dulu bangsa Israel sudah menikmati, tapi kita di akhir zaman ini, Tuhan inginkan juga mengalami hal yang sama. Saudara-saudara, memperkaya. Bangsa Israel sangat miskin sekali di Mesir, tapi mereka diperkaya oleh korban domba Paskah itu. Coba kita lihat lagi di pasal 9 ayat yang ke-8. Ya, 2 Korintus 9 ayat yang ke-8. Kita baca lagi ayat ini, saudara-saudara. Ya, ayat 8, 1, 2, 3. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Kita imani ini, saudara-saudara. Tuhan, Engkau selalu senantiasa membuat saya senantiasa berkecukupan. Ya, kita selalu percaya itu. Dengan darah Kristus, Dia rela mati, Dia rela menderita, tanggung segala penghukuman kutuk bagi kita, supaya kita berkecukupan, kita diberkati, berkecukupan dalam segala, malah berkelebihan. Kalimat berkelebihan ini, saudara-saudara, bisa berbagi. Itu kalimat berkelebihan. Bukan berarti nunggu cukup, nunggu semua puaskan diri kita, enggak. Kita cukup, lalu ada yang harus kita bagikan bagi orang lain. Berkelebihan di dalam kebajikan. Karena tabiat Tuhan itu membagi. Lagi ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. 1, 2, 3. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selama-lamanya. 10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Selalu dibilang Ia yang menyediakan. Kita lihat persediaan dari Tuhan itu. Ya, segala yang baik itu Tuhan sediakan bagi kita, supaya kita berbuat baik. Ya, jangan lupa berbuat baik. Itu tadi di Ibrani itu. Ia menyediakan benih bagi kamu penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga menyediakan, kalimat menyediakan ini semua Tuhan sediakan. Persediaan Tuhan itu cukup bagi kita. Ya, tinggal kita sudah niat kita. Kalau niat kita yang baik,
Kalau Tuhan menyediakan sesuatu untukku, bukan hanya untukku, untuk belajar aku membagi-bagi, kata Alkitab, kata firman Tuhan ini. Ia membagi-bagikan, ia memberikan, dan kebenaran itu tetap selama-lamanya. Jadi darah Yesus kita bagi bangsa kafir ini ingin Tuhan rindukan dari kita. Pertama, buah-buah bibir untuk menyembah Dia. Yang kedua, buah-buah kebaikan, buah-buah perbuatan baik. Ya, kalau hanya untuk diri kita belum berbuah, itu seperti pohon yang hanya berdaun saja. Ya, belum berbuah. Kalau pohon ara tidak berbuah, hanya daun. Jadi daunnya ini gugur untuk dia. Jadi daun-daun pohon itu gugur, nanti jadi pupuk sama dia. Daunnya gugur, pupuk sama dia, terus untuk dia. Nah, ketika dia berbuah, maka berbuahnya inilah bagi orang lain. Selama kita hidup untuk diri sendiri, belum ada buah bagi kita. Ya, berkat untuk diri sendiri, semua keselamatan apapun hanya untuk diri. Buah inilah yang dibutuhkan oleh Tuhan. Ya, makanya Tuhan satu saat lihat pohon ara. Ya, hanya daun saja. Hanya daun saja. Ya, Tuhan sangat membutuhkan. Tengoknya nggak ada satupun buah. Ya, mau dikutuk saudara-saudara. Tapi punya kebun anggur biarkan dulu. Ya, kalau di pinggir jalan langsung Tuhan kutuk. Ada dua macam pohon ara. Pohon ara di pinggir jalan langsung Tuhan kutuk, kering. Mulai hari ini engkau nggak berbuah. Kenapa? Karena nggak dia tergembala. Tapi pohon ara di kebun anggur itu hebat lagi, saudara. Pohon ara di kebun anggur, ya, walau satu saat belum berbuah, ya, punya kebun itu bilang, Tuhan berikan dulu kesempatan kepada dia berbuah. Nah, kita diminta Tuhan, saudara. Ya, buah-buah apa ini? Mulai dari buah bibir untuk memuliakan Tuhan. Yang kedua, buah-buah perbuatan baik. Gak sulit loh saudara-saudara, berbuat baik itu gak sulit. Asal niat kita yang penting, niat kita. Ya, kita niatkan ini. Dan selalu kita bilang, Tuhan, kalau kau kasih sama aku, bukan hanya untuk diriku. Kalau kau memberi supaya saya juga belajar memberi. Ya, kita seringkali gak sadari saudara-saudara. Dosa kikir itu pun tak membuat ke sorga. Orang kikir gak bisa ke sorga loh saudara-saudara. Orang kikir itu sama dengan penyembah berhala, sama dengan orang berbuat cabul. Apalagi untuk kikir untuk pekerjaan Tuhan. Ya, kita seringkali untuk yang lain gak kikir kita, untuk masih sana, masih situ, masih. Paling kikir anak Tuhan sekarang untuk pekerjaan Tuhan. Ya, paling hitung-hitungan manusia adalah untuk pekerjaan Tuhan. Di gereja mana saja kita tengok saudara-saudara, di kelemahan-kelemahan anak Tuhan saudara-saudara. Kita tengok, ya, kalau untuk pengamen di pinggir jalan sana dia menyanyi, gak berat ngasih uang 5.000. Ya, untuk gereja, udah gerejanya dibersihkan, kita tinggal duduk menyanyi, kita dilayani saudara-saudara. Ya, hari Minggu yang lalu aku bilang masih tega, masih bisa korban persembahan katanya 2.000. Aduh, ngeri kali saudara-saudara. Ya, tapi puji Tuhan saya melihat hari-hari ini udah makin baik saudara-saudara. Ya, sampai hati kita, Yesus dengan darahnya dia mati, segalanya dia berikan, dia rela miskin agar kita memiliki sesuatu. Tega hati kita memberi kepada Tuhan yang paling kecil, Barangkali anak-anak kita pun, kalau kita anak tetangga, anak siapapun minta jajan, kita kasih uang 1.000, mungkin ditolaknya. Di hari lalu masih ada kolektif 1.000 sudah. Menangis, menjerit hatiku, Tuhan, inikah balasan dari Engkau mati untuk dia? Ya, Engkau rela segalanya Engkau berikan untuk dia. Masa tega 1.000 kolektifnya? Coba. Ya, merintih hati saya, Tuhan. Tengoklah. Ya, 2.000. Saudara-saudara, kadang-kadang gak sadar kita itu. Ya, dengan darahnya dia berikan. Gak mungkin hanya itu saja uangnya. Ya,
Kalau itu saja ya Tuhanlah yang tahu. Tapi kalau kita nggak menghargai korban Kristus, Tuhan sudah berbuat baik, yang terbaik, selalu yang terbaik Dia berikan. Ya, lalu itu kita perbuat. Ya, kalau di gereja-gereja nggak pengajaran, ya mungkin wajar-wajar lah, saudara-saudara. Kalau di gereja-gereja tradisi, ya itu pun sudah puji Tuhan, saudara-saudara. Ya, bahkan ada lagi di gereja-gereja yang bandel lagi, saudara-saudara. Dia masukkan kolekte bukan kolekte, dia masukkan tangannya untuk ngambil kolekte lagi. Ya untuk dapat CCTV, saudara-saudara. Ya, untuk gerejanya punya CCTV. Ya, itu kan kolektenya saudara-saudara nggak dipegang begini, diedarkan begitu ya. Lalu dia pura-pura masukkan tangannya, ambil, saudara-saudara. Ya, coba. Lebih jahat lagi, saudara-saudara. Tapi kita coba. Yesus sudah rela mati dengan darahnya. Ya. Tapi apa yang diminta Tuhan dari pengorbanannya itu? Apa yang diharapkan Tuhan dari kita? Yang sudah mengerti arti pengorbanan Kristus. Mulai ucapan bibir dulu. Bersyukur, berterima kasih, menyembah Tuhan. Yang kedua, jangan berhenti pemberian itu hanya untuk diri kita. Ini penting sekali. Pelajaran ini penting mulai dari saya sebagai hamba Tuhan. Ya, jangan berhenti untuk diri saya. Ya, saya harus salurkan ini, saya harus salurkan ini. Di ayat yang sering sudah saya bacakan, kalau berkat itu hanya kita tampung menjadi paya-paya. Masih ingat kita menjadi paya-paya? Ya, di dalamnya banyak kuman-kuman, gak ada kehidupan di dalamnya. Yang ada adalah masalah terus, yang ada kesukaran terus, yang ada penderitaan terus. Walaupun uangnya banyak, walaupun berkatnya berlimpah. Ya, kita lihat itu, saudara-saudara. Tapi Tuhan inginkan kita, saudara-saudara, berkat itu mengalir seperti aliran sungai terus. Ada kehidupan, berkat yang mengalir itu ada kehidupan, saudara-saudara. Ya, seperti air yang mengalir di samping-samping aliran air itu ada pohon-pohon, ada kehidupan, ada menyejukkan. Tapi kalau kau payah-payah, di sampingnya itu pun tidak ada kehidupan. Dan mari, ya, mulai dari saya ini sebagai gembala, ya, saya bukan karena memiliki sesuatu, tapi belajar dari sejak saya mengenal pengajaran ini. Ya. Dari yang tidak ada saya belajar untuk selalu. Mulai dari saya lajang dulu. Ya. Sampai saya pun menikah. Ya, saya menikah. Selalu ada di rumah kami yang selalu ingin dibantu. Ya. Ada yang ingin dibantu. Bukan karena punya kami, saudara-saudara. Ya. Ya, makan apa adanya. Kalau kau mau, ayo makan apa adanya, kita sama-sama. Sampai hari ini sudah umur saya semacam begini. Selalu kerinduan saya, Tuhan, berkat-Mu bukan hanya untuk diriku. Untuk disalurkan, untuk diberikan, terus diberikan, sehingga enggak berhenti. Masih ingat kita, saudara-saudara, air di paya-paya itu? Coba saya di Cisaya atau di mana? Ini penting sekali loh, saudara-saudara. Ya. Dan banyak sekali saya melihat semakin berkatnya nggak mengalir. Aduh, banyak masalah. Uangnya yang banyak itu justru membuat dia masalah. Berkat-berkat yang hebat itu justru membuat dia kesulitan, saudara-saudara. Ya, di Yehezkiel